Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman diskusi kita tentang prinsip dasar pemeriksaan fisik dan teknik pemeriksaan fisik. Prinsip dasar pemeriksaan fisik harus kita ingat-ingat benar, besok kita kalau di klinik kita lakukan. Jadi pertama kita memperkenalkan diri dan selalu meminta kesediaan atau izin pada pasien untuk melakukan pemeriksaan. Jadi misalnya kita mau melakukan pemeriksaan perineum, kita minta izin kepada pasien, atau pemeriksaan payudara, pemeriksaan luka, dan lain-lain. Misalnya, Ibu, saya minta izin, siang ini saya akan memeriksa luka jahitan Ibu pos operasi. Kita lihat apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Ibu, saya minta untuk membuka bajunya ya, supaya bagian perutnya terbuka. Jadi, saya bisa melihat lukanya dan mengkaji lukanya. Nah, seperti itu. Jadi, kita meminta kesediaan. Setelah itu, kita menjaga privasi pasien. Bagaimana cara menjaganya? Privasi itu adalah kenyamanan kerahasiaan. Jadi, kita bisa menutup tirai, menutup pintu, menutup jendela, dan lain-lain yang bisa membuat pasien ini merasa nyaman dan merasa aman dan terjaga rahasianya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan dengan seksama dan sistematis. Jadi kita sistematis ini misalnya kita periksa kepala, kemudian leher, kemudian dada, kemudian abdomen, perineal, kemudian kaki, tangan. Jangan setelah kaki kita ada yang belum kita periksa di payudara atau di kepala atau di perut. Nah, itu tidak sistematis. Jadi kita benar-benar jam terbangnya atau kita kalau bisa kita sesering mungkin melakukan pemeriksaan fisik. Jadi ketika melakukan pemeriksaan fisik kita udah tahu, oh ketika di wajah ini yang kita periksa apa saja, di payudara apa saja, di abdomen apa saja. Jadi jangan ada yang tertinggal. Sudah sampai kaki kita periksa payudara, kita periksa mata. Itu kan kasihan pasiennya. Kemudian jelaskan apa yang akan dilakukan sebelum pemeriksaan, baik tujuan, manfaat, caranya, kemudian bagian mana yang akan diperiksa. Misalnya, Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan refleks patella, itu melihat refleks dari kaki Ibu. Jadi Ibu posisinya harus duduk di samping tempat tidur, kakinya menggantung. Nah, nanti saya pukul bagian tempurung lututnya sedikit ya Bu, ini tidak sakit, tapi nanti ada gerakan refleks yang muncul. Nah, kalau kita jelaskan kan ibunya nggak bingung ya, wah kok ada palu. Jadi refleks patella itu pakai refleks hammer, pakai palu hammer itu. Jadi ibunya nggak ketakutan karena kita menjelaskan dengan benar. Nah, sama tadi diberikan instruksi yang spesifik. Ibu harus apa? Ibu tarik nafas dalam, tahan 5 detik, saya akan melakukan pemeriksaan apa. Nah, itu jadi di instruksinya spesifik. Kemudian berbicaralah yang komunikatif. Jadi, pasien itu ketika diperiksa tenaga kesehatan, ada yang santai, tenang, ada yang ketakutan. Jadi, kalau bisa perawat atau bidan itu berbicara dengan komunikatif. Jadi perawat, bidan, dokter itu harus berbicara dengan komunikatif dengan pasien. Jangan pelit bicara, jangan hemat bicara. Jadi cuma diem. Ibu sini, periksa. Nggak ngomong. Nah, itu kasihan. Jadi ibunya nanti bingung, ini saya diapakan. Jadi kalau bisa melakukan pemeriksaan sambil berbicara dengan komunikatif. Kemudian ajaklah pasien untuk bekerja sama. Misal, Ibu kakinya diangkat ya Bu, jangan kita langsung tarik kakinya, set gitu, ibunya kaget. Jadi ajak pasien untuk bekerja sama. Ibu hadap kanan, hadap kiri, kayak gitu itu disampaikan saja. Kemudian jangan lupa perhatikan ekspresi dan bahasa nonverbal pasien. Misalnya pasiennya kayak gitu, oh Ibu sakit ya, jadi nggak usah nunggu ibunya bilang, aduh sakit gitu, nggak. Biasanya pasien itu menahan. Kemudian kita lanjut ke teknik pemeriksaan fisik, ada 4. Pertama inspeksi, kedua palpasi,
ketiga auskultasi, keempat perkusi. Nanti urutannya kita melakukan inspeksi dulu, melihat, kemudian baru melakukan auskultasi, kemudian baru perkusi dan palpasi. Pertama, inspeksi itu apa? Inspeksi itu melihat langsung, jadi hanya menggunakan indera penglihatan aja atau melihat dengan mata saja. Jadi kita melihat langsung seluruh tubuh pasien atau hanya bagian tertentu yang diperlukan. Jadi ini cukup melihat saja. Kemudian melihat ini adalah menggunakan mata telanjang. Jadi bisa menggunakan mata telanjang, bisa dengan alat bantu penerangan, misal pen light, senter, lampu, itu bisa. Yang kita lihat apa? Warna kulit, apakah di kulit itu ada pembengkakan, ada luka, ada nanah, ada cairan, eksudat, kemudian bentuknya bagaimana, posisinya di mana, ukurannya bagaimana, ini kita lihat. Setelah kita lihat, nah ini untuk cara pemeriksaannya dulu. Untuk cara pemeriksaannya bisa, pasien ini bisa posisi duduk, tidur, atau berdiri. Kemudian bagian yang akan kita periksa ini dibuka. Jadi misal kita akan memeriksa luka pos operasi sesar. Jadi Ibu minta tolong bajunya dibuka, dinaikkan ke atas sedikit ya Ibu. Saya akan melakukan pemeriksaan luka di daerah perut Ibu. Jadi harus terbuka. Jadi jangan ini kira-kira ini merah ini. Kira-kira ini bengkak. Jadi jangan dikira-kira. Jadi harus benar-benar dilihat. Kemudian misalkan ekstremitas atau kaki kanan ada yang tidak normal, kita bandingkan dengan bagian yang normal. Misalnya yang kanan nggak normal, yang kiri normal, kita bandingkan kanan dengan kiri. Misalnya infus, infus ini bengkak nggak ya? Kita bandingkan kanan dan kiri. Oh iya bengkak ini. Kalau kita ragu-ragu kita bandingkan. Kemudian dari inspeksi ini kita bisa juga melihat mata, daerah sklera, konjungtiva, kemudian di leher apakah ada struma, apakah kulitnya kebiruan atau cyanosis, dan lain-lain. Jangan lupa dicatat hasilnya. Kemudian teknik pemeriksaan yang kedua adalah auskultasi atau mendengarkan suara yang dihasilkan oleh tubuh. Biasanya menggunakan stetoskop. Jadi yang paling banyak adalah menggunakan stetoskop. Kita bisa mendengar bunyi jantung, bisa suara nafasnya bagaimana. Jadi parunya juga bisa, jantungnya juga bisa, ususnya juga bisa. Jadi bunyi jantung, suara nafas, dan bising usus. Yang dinilai meliputi frekuensi, misalnya dalam per menit itu berapa, kemudian durasinya, kemudian kekuatan dari suara ini bagaimana, kualitas suaranya bagaimana, ini nanti bisa melengkapi dari data pengkajian. Kemudian apa suara yang tidak normal ketika kita melakukan auskultasi? Yang pertama, reles atau suara yang dihasilkan dari eksudat yang lengket, dari cairan yang lengket di paru-paru. Nah, itu reles. Nanti bisa didengarkan, perbedaannya nanti bisa didengarkan. Kemudian reles ini misal pada klien pneumonia dan TBC. Kemudian ronki adalah nada rendah dan sangat kasar terdengar baik saat inspirasi. Ini ciri khas ronki ini akan hilang ketika pasien batuk, misalnya pada edema paru. Kemudian wheezing, nah yang sering ini wheezing atau mengi, kalau bahasa awamnya mengi. Ini suara ngi yang bisa dijumpai pada fase inspirasi maupun ekspirasi, misalnya pada bronkitis akut dan asma. Kemudian cara melakukan pemeriksaan auskultasi bisa dengan posisi tidur, duduk, atau berdiri, tergantung bagian mana yang diperiksa, dan bagian tubuh ini harus terbuka juga. Jadi ketika melakukan auskultasi dibuka. Kemudian pastikan pasien dalam keadaan rileks dengan posisi yang nyaman. Jadi pasien diposisikan yang nyaman dulu, baru dilakukan pemeriksaan. Pastikan stetoskopnya juga tepat, posisinya tidak rusak, tidak kondisinya masih bagus. Kemudian pasang ujung stetoskop bagian telinga ke lubang telinga sesuai arahnya. Jadi nanti kalau nggak sesuai nanti suaranya nggak jelas. Ini ya, ear tip ini nanti menghadap ke depan gini,
Jadi jangan menghadap ke belakang, tapi menghadap ke depan, dipasang di kuping. Jadi ini kan gini, irtipnya seperti itu. Kemudian kalau supaya pasien tidak kaget, kepala stetoskop diafragmanya ini kita hangatkan dulu, ditempelkan di tangan pemeriksa karena tangan kita tuh hangat ya. Jadi ini stetoskopnya kita tempelkan dulu, baru kita tempelkan ke kulit pasien. Jadi pasiennya nggak tahu. Misalnya digantung stetoskopnya dekat AC, ditempelkan kan dingin sekali. Jadi tempelkan di tangan dulu, baru tempelkan ke pasien. Kemudian pergunakan bel stetoskop untuk mendengarkan bunyi bernada rendah pada tekanan ringan, yaitu bunyi jantung dan vaskuler. Nah, yang namanya bel ini kita lihat ya, yang ujungnya yang luas itu, yang lingkaran yang luas itu diafragma, itu untuk mendengarkan, biasanya kita pakai itu. Kemudian untuk jantung kita dengan bagian belakangnya yang kecil atau bel. Nah, ini ya, bel yang kecil, diafragma yang besar. Kemudian yang ketiga adalah perkusi. Jadi bagaimana pemeriksaan dengan perkusi? Perkusi itu dengan mengetuk. Jadi mendengarkan bunyi getaran atau gelombang suara yang dihantarkan ke permukaan tubuh dari bagian tubuh yang diperiksa. Jadi dilakukan dengan ketukan jari. Jadi gini ya. Jadi bisa langsung, ini tubuhnya langsung kita ketuk juga bisa. Pakai dua tangan ini, telunjuk dan jari tengah, langsung kita ketuk bisa. Tek 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 tek. Ini kita lihat kepadatannya bagaimana, resonansinya bagaimana, karakternya bagaimana. Ini nanti kita lihat, oh ini udara, oh ini jaringan padat, oh ini tulang, itu bisa membedakan, oh ini kembung, distensi atau bukan, itu bisa membedakan. Yang pertama seperti ini langsung. Kemudian yang kedua bisa juga dengan tidak langsung. Jadi ini tubuh pasien kita letakkan seperti ini, baru kita memukul tangan kita sendiri. Pek 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 pek. Jadi bisa kita memukul tangan kita sendiri seperti pada gambar ini, atau bisa langsung. Untuk posisi bisa posisi pasien tidur, duduk, atau berdiri tergantung dengan bagian yang akan diperiksa. Kemudian sama pastikan pasien dalam keadaan rileks. Ibu tidak cemas kan? Iya, saya cemas. Iya, tarik nafas dalam dulu, Bu. Ini nanti pemeriksaannya tidak menyakitkan kok, Bu. Nah, ibunya mulai tenang. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Nah, yang kita pastikan ketika melakukan perkusi, kuku jari harus pendek dan tangan hangat. Jadi, kalau kita merasakan tangan kita dingin, kita hangatkan dulu, biar ibunya nggak kaget, pasiennya nggak kaget. Nah, ini bisa menggunakan satu jari atau dua jari. Kemudian pemeriksaan yang terakhir adalah palpasi. Jadi beda ya, perkusi itu mengetuk, mendengarkan getaran. Palpasi itu meraba. Jadi ada penekanan bagian tubuh. Kita meraba dan menekan bagian tubuh. Ini untuk mendeteksi suhu juga bisa. Oh, ini hangat. Oh, ini kayaknya demam. Baru kita cek suhunya. Oh, benar demam. Oh, ini kayaknya hangat. Kita cek suhunya. Ternyata tidak. Jadi kita tuh untuk rabaan awal ini deteksi dininya. Nah, kita pastikan dengan alat yang termometer tadi. Benar atau tidak perkiraan kita tadi. Kemudian palpasi ini juga untuk memeriksa adanya getaran, misalnya di belakang pundak ini kita dengar ternyata ada getaran kayak gitu. Kemudian melihat ada pergerakan, misalnya tulangnya patah, kita rasakan oh bisa bergerak, ini tulangnya karena patah. Terus bentuknya payudara bentuknya seperti apa, ada benjolan tidak, ada tumor tidak. Kemudian konsistensinya, misalnya ada radang di bagian perut, kita tekan konsistensinya keras, lunak. Nah, kemudian ukuran. Nah, ini palpasi yang perut ini untuk melihat hepar ya, apakah ada pembengkakan hepar. Kalau di wajah ini apakah ada benjolan di dahi misalnya. Jadi kita lakukan palpasi, sama cara pemeriksaannya, pastikan posisi bisa tidur, duduk, berdiri, pastikan dalam kondisi rileks. Hampir sama, jangan lupa untuk mencatat hasil yang didapat. Kemudian
Kita lanjut ke pemeriksaan fisik per sistem. Jadi untuk pemeriksaan fisik per sistem ini, kita lihat pertama kesadaran. Jadi setelah kesadaran, kita lihat tanda-tanda vital. Ini ya, jadi biar sistematis tadi, tidak bolak-balik, kita pertama keadaan umum itu kesadaran dan tanda-tanda vital. Setelah selesai kita mengukur tensi, kita lakukan pemeriksaan kepala dan muka. Kita lihat apakah simetris, bagaimana rambutnya kotor atau bersih, wajahnya ada bengkak atau tidak, misalnya di pipinya, di keningnya, kulitnya lembab atau kering, ada luka atau tidak, mulutnya bau atau tidak, giginya bagaimana, kemudian kupingnya, hidungnya, semua kita periksa. Kemudian mata kita lihat, gerakan Ibu coba melihat ke kanan ke kiri, ternyata ada strabismus atau juling. Jadi ketika kita periksa, kita mendapatkan misalnya kelainan atau yang lain. Kemudian kita lihat simetris atau tidak. Kemudian Ibu coba lihat ke depan jelas atau tidak. Oh, saya lihat jelas, Mbak. Tapi ada bagian kanan ini hanya sedikit, itu tidak jelas. Nah, itu namanya skotoma. Jadi pandangan kabur tapi hanya sedikit, itu skotoma, hanya sebagian lapang pandang, tidak semua. Kemudian saya lihat hidungnya ya Bu. Nah ini dilihat bentuknya, apakah ada sinus, ada trauma. Jadi kita lihat ya. Jadi pemeriksaan fisik itu kita lihat sambil kita tanyakan, Ibu ada keluhan nggak Bu hidungnya? Ada Mbak, hidung saya tuh sering mimisan. Jadi saat itu kan nggak mimisan, tapi saya tuh kalau makan pedas mimisan, atau saya kena dingin mimisan. Nah itu jadi kita selama melakukan pemeriksaan fisik jangan lupa untuk mengkaji dengan wawancara itu tadi. Kemudian telinga kita lihat bentuknya bersih atau tidak, apakah ada cairan, bagaimana dengan pendengarannya. Pendengarannya kita tidak perlu tanya, Ibu jelas nggak? Nah, kita lihat aja ketika kita ajak bicara, ibunya itu nyambung nggak? Kalau nyambung terus berarti pendengarannya aman atau jelas. Untuk mulut banyak yang dilihat ya. Bibirnya bagaimana, rongga mulutnya bagaimana, ada kastomatitis itu sariawan, kemudian kemampuan menggigit, mengunyah, menelan. Jika kita curiga kok ibu ini atau bayi ini kok nggak, berat badannya nggak naik-naik, kita cek misalnya anak ya, oh ternyata dia menelannya nggak sempurna seperti itu. Jadi harus kita cek. Kalau kita curiga ada apa, kita cek lebih detail. Kita cek gigi, gusi, lidah, kerongkongan. Leher ini dipalpasi apakah ada pembesaran kelenjar godok atau limfe, apakah ada nyeri tekan, apakah ada kaku pada leher. Kita masuk ke selanjutnya pemeriksaan fisik per sistem. Sebentar, ini kepencet. Oke, kita lanjutkan lagi ke pemeriksaan fisik per sistem di payudara. Jadi ini ya, kita pada ibu yang hamil atau ibu setelah melahirkan, kita lihat apakah ada benjolan di payudaranya, apakah ada nyeri tekan, kemudian keluar air susu atau belum, kita cek. Kemudian pernafasannya, apakah ada batuk, ada sputum atau sekret, apakah ada asma, jadi yang mengi itu tadi, kemudian apakah ada bronkitis, sesak nafas, pilek, batuk darah, kita cek juga. Kemudian untuk jantung, kita cek tekanan darahnya, apakah ada nyeri dada, nyerinya bagaimana, nyeri terbakar, nyeri tusuk, kemudian apakah bagaimana ada dyspnea atau ortopnea, atau apakah edema pada jantung, kita cek semua. Kemudian pada gastrointestinal, kita cek apakah ibu ada distensi atau kembung. Ibu merasakan mual? Iya, saya merasakan mual kalau pagi hari. Jadi setiap pemeriksaan ini selain kita lihat, kita juga tanyakan keluhan-keluhannya. Jadi apakah ada mual, muntah, nyeri tekan, ada kolik. Kolik itu seperti kram. Ada konstipasi atau sembelit. Kemudian apakah ada regurgitasi? Regurgitasi itu kembali cairan keluar
Kemudian salah cerna, bagaimana fesesnya? Ternyata fesesnya berwarna hitam, nah itu melena, ada kemungkinan darah. Kemudian kita lanjut ke sistem pemeriksaan sistem muskuloskeletal.